Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minin wal mu'minat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita dapat bermuajahah bersama-sama silaturahim bersama guru mulia kita Fadilatul Syekh Abuya Kiai Haji Abdus Syakur Yasin di Majelis Zikir Tegal Agung dalam rangka istighosah bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan, harapan yang kita lambungkan diijabah, dikabulkan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama menyampaikan sholawat dan salam Allah keharibaan junjungan alam panutan insan Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Bola bumi yang dulu kita istilahkan sekarang ini sudah berganti istilah, namanya Global Village, artinya rumah bersama. Bahwa perbatasan antar negara, perbatasan antar budaya, antar suku, bahasa, sosial, bahkan agama itu telah roboh. Sulit bapak-bapak pada saat sekarang kita mengaku punya etnis murni dalam bidang apapun, karena peristiwa apapun, baik itu peristiwa yang besar maupun peristiwa yang kecil, baik itu peristiwa yang terjadi di meja politik maupun peristiwanya terjadi di pasar, secara cepat akan merambah, ngerembet dari wong dermayu, dan akan memberikan dampaknya pada berbagai hal. Umpamanya seniki lagi musim ketiga buya, musim ketiga wis pirang bulan pak ora udan-udan, 5 bulan wis 5 bulan beli udan-udan. Indonesia lipuhu tempatnya hutan, Sumatera banyak hutan, Kalimantan
banyak pohon-pohon yang besar. Artinya Indonesia menjadi paru-paru bagi kehidupan manusia di bumi ini. Jagat ketiga ngetak-ngetak, terjadi kebakaran hutan. Sumatera hutannya kebakaran, Kalimantan hutannya kebakaran. Sing kebakaran hutan Indonesia, sing melu brek-brek Amerika, Cina, Eropa, semua negara berteriak, tolong padamkan api, kami sesak bernafas. Niki artine uripe pula ning alam dunia beli dewekan bareng. Yang terbaru, Israel menggempur Palestina. Deleng beli pak ning berita perang roket, perang bom. Ini juga memberikan dampak, baik itu secara politik, secara ekonomi, sosial, ataupun yang lain. Jadi artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita teringat akan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa akan datang suatu masa di mana waktu dan tempat menjadi begitu sangat dekat. Sebegitu dekatnya waktu dan tempat ketika itu, seseorang yang keluar rumah di pagi hari sebagai muslim, ketika pulang sore bu sudah jadi kafir. Sebaliknya, ada orang kafir pagi-pagi keluar, sore hari pulang-pulang dia menyandang predikat muslim. Kenapa? Karena sudah tidak ada batas antar negara, batas antar kebudayaan, sosial, bahkan agama itu telah roboh. Kenapa? Akibat semakin canggihnya teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dadi ning kene akhirnya kita berpikir bahwa kita hidup di dunia bersama-sama dalam sebuah rumah yang kita bangun, yang kita tata, namanya rumah bumi. Kin ibu urip bareng-bareng li dahu antar negara, apa maning antar desa. Jadi langkah zamane urip sugih dewekan, wis langkah zamane urip sugih kiambekan. Bloli ana wong sejen sing sugih kudu kita baik, wis beli zaman. Manusia hidup di alam dunia ini tidak sendirian. Bukankah kita ini dinamakan makhluk yang disebut zon politiken? Artinya makhluk yang bersosialisasi, makhluk yang membutuhkan makhluk yang lain. Jadi artinya omong kosong. Kalau seumpama ada orang yang bilang saya nggak butuh sama saudara, saya nggak butuh sama tetangga, saya nggak butuh sama batur, sama sedulur, nggak butuh, bohong. Manusia hidupnya membutuhkan orang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahimakumullah, adapun konflik antar negara yang kita saksikan pada dewasa ini, kita harus menyikapinya dari skala yang lebih besar, yaitu kepentingan bersama, kepentingan secara nasional.
Begini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, banyak orang Islam yang sangat antusias terhadap agama Islam dan mencoba mengamalkan ajaran Islam dalam setiap sendi kehidupan. Mudah-mudahan mereka berhasil. Akan tetapi sikap muslim di dalam mengimplementasikan ajaran Islam terkadang tidak sesuai dengan koridor ajaran Islam yang sesungguhnya, alias salah dan keluar dari koridor ajaran Islam yang sebenarnya. Salah satu contohnya yang paling mudah yang lagi tren pada saat ini adalah ketika kita memahami kata jihad. Memahami kata apa, Pak? Jihad. Jihad ini dalam pengertian kebanyakan dari kita selalu diartikan konotasinya adalah perang fisik. Dadi bakang rongokaken jihad ukurannya perang, jihad ukurannya ribut, merinding wulu kalonge bakang rongokaken kata jihad. Padahal yuk kita tengok kitab-kitab kuning, kutubut turas yang diajarkan di pesantren-pesantren yang sudah berabad-abad diperkenalkan. Namanya kitab Fathul Mu'in, karangannya Syekh Zainuddin Al-Malaybari. Kitab Fathul Mu'in kubu bakal dinten Kemis diwaos ning Pak Kiai Badruddin ning Pondok Candang Pinggang. Sebelum Buya Pak Kiai Badruddin ngaos kitab Fathul Mu'in. Bagaimana? Ada 4 model jihad kata Fathul Mu'in. Pertama, jihad menegakkan wujud Allah. Artinya kita beriman kepada Allah secara rasional melalui pembuktian-pembuktian, sekalipun hanya berupa pembuktian global yang rasional, melalui perdebatan, melalui permusyawarahan, melalui pendidikan, melalui peribadatan, termasuk uzlah, zikir, wiridan, niku adalah jihad, yaitu jihad menegakkan wujud Tuhan, jihad menegakkan keimanan sing ananing dadane ula lan sampeyan kabeh. Niku jihad. Ibu-ibu sholat boten? Jihad. Puasa boten? Jihad. Wiridan boten? Jihad. Jihad apa? Jihad menegakkan wujud Tuhan, supaya keimanan kita semakin hari semakin bertambah, tidak terkikis, tidak tergores oleh perubahan zaman. Ini jihad. Apa? Kesungguhan kita di dalam beriman kepada Allah Subhanahu siji. Yang kedua, jihad menegakkan hukum-hukum Tuhan. Apa? Mana yang halal, mana yang haram, endi sing oli mangga dilaksanakan, endi sing bloli harus kita tinggalkan. Ini namanya jihad menegakkan hukum Gusti. Haram aja, halal mangga, jual beli tidak menipu, itu jihad.
Mengkonsumsi yang baik-baik itu jihad. Artinya mempraktekkan hukum syariat di dalam kehidupan itu adalah kesungguhan di dalam beragama. Itu adalah bentuk jihad dalam rangka menegakkan hukum Tuhan. Loro. Yang ketiga, baru berperang kalau diserang. Baru berperang kalau artinya bakal beli diserang aja. Satu ketika selesai dalam khutbatul wada, Kanjeng Nabi berpidato, Ayuhan nas, inna dimaikum, sesungguhnya darahmu, wa amwalakum, harta bendamu, wa a'rodokum, dan kehormatanmu, haramun alaikum ila antal rabbakum kahurmati yaumikum hadha. Wahai manusia, ketahuilah bahwa hartamu, darahmu, dan kehormatanmu itu adalah suci sampai hari kiamat, sampai kamu semua menghadap kepada Tuhan kamu semua. Jadi artinya darahnya manusia, kehidupan manusia mendapatkan perlindungan dalam agama Islam. Maka ini prinsip dasar, jangan berperang kalau tidak diserang, baru berperang kalau diserang. Contohnya 22 Oktober 1945, 78 tahun yang silam, para ulama, para kiai berkumpul untuk memutuskan sebuah fatwa resolusi jihad melawan tentara sekutu. Artinya kewajiban bagi setiap muslim Indonesia untuk menjaga tanah air dari rongrongan penjajah. Niki arane jihad fisabilillah, baru berperang kalau diserang. 10 tahun sebelumnya, tahun 1935, Nahdlatul Ulama yang berisi para kiai-kiai mengadakan muktamar di Banjarmasin, di Pulau Borneo. Sekarang Pulau Kalimantan namanya, Borneo Kalimantan, Andalas Sumatera. Salah satu keistimewaan daripada muktamar itu adalah munculnya pertanyaan, wajibkah umat Islam negeri ini mempertahankan kerajaan Hindia Belanda? Sebab pada waktu niku istilah Indonesia dereng wonten, Bu. Anane kerajaan Hindia Belanda. Jare wong Belandane arane Nederland Oost-Indie. Pertanyaan ini muncul akibat daripada persiapan militer Jepang untuk menduduki Indonesia. Sebab propaganda Jepang ketika itu adalah Nippon cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, dan Nippon pemimpin Asia. Terbukti apa? BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Jumbito Shakai, itu pun dibentuk oleh militer Jepang. Dalam hal ini yaitu Laksamana Maeda. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau kita melihat dari sudut pandang ilmu fikih, ini sangat menarik. Kenapa? Sebab kerajaan Hindia Belanda
itu dipimpin oleh gubernur jenderal yang beragama Kristen. Pemimpinnya agamanya dudu Islam, isine wong Belanda non muslim. Zaman dulu belum istilah ada non muslim, yang ada adalah kafir dan muslim. Nah, kalau pemerintahan Hindia Belanda ini dipimpin oleh orang non-muslim, ini berarti tidak ada kewajiban bagi orang-orang Islam yang ada di negara ini untuk mempertahankan pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bukan orang Islam. Bukankah dengan demikian legitimasi pengesahan terhadap kerajaan Hindia Belanda dengan sendirinya akan hilang? Ternyata ibu-ibu dan bapak-bapak sedaya mawon muktamar ning Banjarmasin tahun 1935 memutuskan wajib mempertahankan pemerintah Hindia Belanda. Niki artine masalah uang beli penting, Pak. Pimpinannya siapa beli penting, Bu. Yang terpenting adalah tetapnya berdiri kokohnya negeri ini. Gino Bogotan, nggak ada urusan siapa yang jadi pemimpin, yang terpenting adalah tetapnya negeri. Nah, kalau mempertahankan pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang non muslim saja kewajiban, maka mempertahankan pemimpin pemerintahan yang dipimpin oleh orang Islam itu adalah jelas bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga melainkan kewajiban agama. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam hal inilah saya berasumsi membuat suatu wacana barangkali untuk yang sedang negara seperti Israel dan Palestina yang sedang berkecamuk. Kita jangan melihatnya dari sudut pandang agama saja, sebab mereka juga punya kepentingan, yaitu sudut pandang negara-negara Arab. Jadi artinya begini, sudah untuk permasalahan Israel dan permasalahan Palestina kita serahkan saja kepada pemerintah. Kita bodan, jangan bersikap-sikapan ayo kita jihad fisabilillah, ayo kita tidak. Paham, Bu? Paham, Pak? Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Yang keempat, makna jihad yaitu adalah melindungi segenap warga negara. Siapa itu? Mereka yang tinggal dalam negara, baik itu orang Islam maupun orang non-muslim yang hidup berdampingan dengan orang Islam. Jadi artinya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menyediakan sarana dan prasarana untuk kepentingan bersama, ngupai wong mangan, ngobati wong sing lara, nyantuni wong fakir miskin, itu juga termasuk ke dalam bentuk jihad. Kita mboten niku. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, 78 tahun resolusi jihad 22 Oktober yang isinya adalah kewajiban bagi setiap orang Islam di negeri ini untuk mempertahankan negeri ini dari serangan luar. Alhasil tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Hari apa, Bu? Hari Santri Nasional. Artinya wong santri iki duwe
jasa sing sangat besar terhadap kemerdekaan negara Republik, dan ini sah diakui secara formal oleh pemerintah. Alhamdulillah. Tinggal ke depan, yuk bapak-bapak, ibu-ibu, kita komitmen terhadap lembaga pendidikan pondok pesantren. Putra-putri kita sing durung ngaji, sing durung mondok, mangga di pondok katen. Bu, ning pondok enggak anak sanawiyah, ya anak alia, artine pelajarannya beli ngaji baik, anak matematika, bahasa Indonesia, kimia, IPS, biologi dan lain sebagainya. Jadi konene metu mondok li beli kudu-kudu kaya pula, dari tukang pidato, dari kiai mboten. Ya kira-kira metu sing pondok candang pinggan, metu sing pesantren jadi dokter, beli-beline jadi bidan, tapi bidan sing bisa maca kitab Sapinah. Kita mboten. Jadi bakar nyuntik sampean tuh bismillah dingin konon. Ya, jadi insinyur, jadi sarjana hukum, jadi advokat sing bisa maca kitab takrib. Alhamdulillah. Itulah yang kita harapkan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa peran pondok pesantren salah satunya adalah membentuk karakter peserta didik, membentuk karakter bangsa, yaitu adalah moralitas. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.